Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herman Ambut F112212. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan tugas 2, yaitu persentase dan review analisis kelaikan tunggal dan perbandingan kelayakan. Di mana soalnya yaitu seorang investor membeli rumah berhantu jatuh harganya yaitu 1 miliar rupiah seluas 1000 meter persegi. Seorang investor membeli tanah tersebut dan meruntuhkan rumah yang ada dengan biaya 200 juta rupiah dan membuat pagar seng keliling biaya 90 juta rupiah serta biaya mengusir hantu sebesar 10 juta rupiah. Bila tanah naik menjadi 2,5 juta rupiah per meter persegi. Semua pengeluaran diasumsi di awal tahun pertama dengan menggunakan pinjaman bank dengan bunga pinjaman 15% per tahun. Tanyakan berapakah keuntungan yang didapat oleh investor apabila tanah tersebut dijual pada akhir tahun pertama sebesar 1,7 miliar rupiah. Kemudian sebagai alternatif investasi, tanah tersebut dibangun ruko sebanyak 5 pintu, masing-masing dengan biaya investasi sebesar 700 juta per ruko. Kemudian dijual tanahnya termasuk ruko sebesar 1.200 juta per ruko. Pada akhir tahun kedua dan proses pembangunan baru mulai pada awal tahun kedua dan selesai pada akhir tahun kedua. Tanyakan berapa keuntungan investor bila dihitung pada saat investasi awal yakni awal tahun pertama dan juga pada akhir tahun kedua dengan asumsi AMRR sama dengan bunga pinjaman bank yaitu 15%. Apakah investasi ini menguntungkan berdasarkan analisis IRR dan NPV? Di sini jauh itu diketahui. Alternatif pertama yaitu bahwa tanah akan dijual akhir tahun pertama, di mana P 1.300.000 rupiah. Bunganya 15% dengan jumlah tahun 1 tahun. Diketahui A 1.495 juta rupiah, sehingga berdasarkan hitungan didapatlah keuntungan 1.700 juta rupiah dikurang 1.495 juta rupiah, sehingga didapatkanlah keuntungan yaitu 205 juta rupiah. Dan coba dihitung alternatif kedua yaitu investasi tahun kedua, perhitungan NPV dan IRR, di mana MRR itu 15% per tahun, IC-nya 15% per tahun. Di sini disebut bahwa IC ini bunga cicilan, di mana N 2 tahun, P1 1 miliar, P2 300 juta biaya awal, sehingga P1 atau P2 yaitu 1.300.000 juta rupiah. Ini jumlah pinjaman bank. Dan ketiga itu 3.500.000 juta rupiah yaitu biaya investasi ruko, sehingga A1-nya itu 799.691.000 rupiah 192 cicilan per tahun, dianggap ini kas keluar, sehingga F yaitu 6 miliar rupiah, di mana dari tabel ini diketahui bahwa itu
tahunnya itu 1.300.000. Tahun pertama itu 4.251.651.122 rupiah. Di tahun kedua itu kas keluar yaitu 799.651.000 rupiah. Sementara kas masuk yaitu di awal tahun yaitu 1.300.000, di tahun pertama 0, dan tahun kedua 6 miliar. Sehingga didapatkanlah NPV-nya itu 193.383.742 rupiah. Nilai IRR-nya yaitu 20,98%. Karena NPV sama dengan 193.383.722,91%, maka lebih besar 0, maka investasi dilakukan dengan asumsi MRR 15% per 2 tahun. Karena IRR lebih besar daripada MRR, maka investasi dikatakan layak. Sehingga keuntungan di akhir tahun kedua yaitu 900.697.654 rupiah. Terus pada soal kedua yaitu kontraktor SCZ ditawari 2 macam truk dengan profil sebagai berikut. Truk pertama mempunyai masa pakai 5 tahun, sementara truk kedua hanya 4 tahun. Harga truk pertama sebesar 550 juta, sementara truk 2 dengan harga senilai 400 juta rupiah. Biaya operasional truk pertama sebesar 80 juta per tahun, sementara truk kedua hanya 130 juta per tahun. Benefit yang dihasilkan kedua truk tersebut yaitu 300 juta per tahun. Nilai sisa truk pertama adalah 150 juta pada akhir tahun kelima, sedangkan truk kedua yaitu 100 juta rupiah. Analisis kelayakan investasi untuk kedua truk tersebut dengan metode NPV dan IRR dengan batas kelayakan MRR 12%. Sehingga diketahui dari tabel data finansial truk, diketahui bahwa masa pemakaian tahun truk pertama itu 5 tahun, truk kedua 4 tahun. Harga truk pertama itu 550 juta, harga truk kedua 400 juta. Biaya operasional dalam 2 tahun itu truk pertama 80 juta, truk kedua 130 juta. Benefit yaitu 300 juta untuk truk pertama, truk kedua itu 300 juta. Sehingga nilai sisa nilai sisa untuk truk pertama yaitu 150, sedangkan truk kedua itu 100. MRR-nya adalah 12% untuk truk pertama, sedangkan truk kedua juga 12%. Tabel arus kas truk pertama, di mana untuk awal tahun yaitu kas keluar itu 550 juta, kas masuk 0 rupiah, sehingga jumlah arus kas yaitu min 550 juta. Tahun pertama untuk kas keluar yaitu 80 juta, kas masuk 300 juta, sehingga jumlah arus kas 20 juta. Tahun kedua